Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR, Suzuki SX4. Sebuah lineup mobil yang memulai kelas compact crossover di Indonesia, yang dimulai di mana di tahun 2007 ia memasukkan SX4 X-Over yang pertama kali masuk di Indonesia dan langsung menjadi sangat booming dan sangat dicintai oleh masyarakat di Indonesia. Di mana pada saat itu, di zamannya, pabrikan-pabrikan hanya berani memasukkan kalau tidak benar-benar SUV yang masih mengotak, yang masih kaku, atau benar-benar hatchback kecil 1500cc seperti layaknya dari saudara sendiri ada Suzuki Swift, Toyota Yaris, dan Honda Jazz. Tapi Suzuki mengeluarkan langkah berani menciptakan line-up baru, kelas baru di Indonesia, yaitu compact crossover, hingga akhirnya diikuti oleh pabrikan-pabrikan lain. Yes, sekarang gue sudah bersama Suzuki SX4 S-Cross, mobil latest generation dari Suzuki SX4, yang mana di tahun 2018 lalu sudah mendapatkan facelift dan membuatnya semakin keren dan memiliki value for money yang sangat baik dan siap menjadi raja lagi di pasar crossover yang ia ciptakan. Ya memang, untuk di kelas compact crossover, SX4 adalah pioneer-nya. Tapi tetap, pemenangnya adalah Honda HR-V. Hal ini terbukti dari data penjualan sales Honda HR-V ini selama beberapa tahun terakhir. Dia selalu menjadi yang nomor 1 dan menjadi market leader di Indonesia. Honda itu selalu punya formula yang bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Oke, emang lu yang terbaik di kelasnya dalam hal penjualan. Tapi yang namanya trendsetter pasti lu banyak belajar dari Suzuki SX4 untuk bisa menjadi market leader di kelasnya. Dan juga lagian, setelah Honda HR-V nomor 2 penjualan adalah Suzuki SX4. Terbukti pakem trendsetter tuh masih ada di mobil ini. Dan masih formula di SX4 tetap bisa meraih market walaupun memang tidak selaris Honda HR-V karena ya masalah brand aja itu. Ya memang SX4 trendsetter dan memang HR-V mungkin banyak belajar ya dari SX4. Tapi tetap yang penting tuh bisa jualan. Nggak penting trendsetter. Ya kalau cuma bisa ngomong-ngomong kata jualan mah, ya Toyota aja bisa jualan Avanza. Bener juga. Kita masih kita pernah bahas ya di CVT War ya. MPV ya. Walaupun mobil-mobil lain udah dibuat bagus segala macam ya, tapi ya tetap kalah sama penjualannya karena memang orang Indonesia balik lagi hanya melihat brandnya apa dan juga nanti salesnya bisa menjual lagi apa, resale value-nya bagus apa enggak. Tapi sebenarnya padahal fitur di dalam mobil ini bisa lebih bagus daripada Honda HR-V. Ya udahlah, udah kita cukup aja lo ngomongnya deh. Langsung aja kita CVT War kali ya? Ya udah CVT War aja deh, boleh deh. Oke, ini adalah CVT War 9 Battle of Compact Crossover. Tapi kan kita mau CVT War nih. Biasanya kan ada jurinya. Nah, siapa ya? Kalau Bang Aup kayaknya nggak mungkin. Iya. Kan? Udah sibuk lah ya. Iya. Opot sibuk juga. Ntar lagi subscribernya mau 300k itu. Wih. Canda buat. Nggak mungkin mau lah sering-sering. Nggak mungkin lah sering-sering ya. Ya udah deh, gini seperti biasa. Guys. Wih, gila dia. Gila. Tahu ya? Dia udah belajar Dragon Ball nih kayaknya. Bisa muncul kayak gitu. Pas turunnya tuh cakep banget. Ini gitu berdua kenapa lagi sih manggil-manggil gua? Ya biasa lah. Ini mau CVT War, abis si aja bilang SX4 trendsetter mah udah nggak zaman lagi. Yang penting di zaman sekarang ini itu penjualan, yang penting cuan. Yang penting tuh trendsetter di mana-mana yang memulai kelas ini adalah Suzuki SX4. Orang akan selalu ingat siapa pemulainya. Walaupun emang kalah famous, tapi at least orang kan selalu ingat siapa sih mulai kelas ini. Lu kan ikut-ikut doang. Tetep aja, tapi yang penting gue outpace lu penjualannya jauh. Iya, tapi kan gue masih kedua di bawah lu. Udah.
Gimana kalau kita CVT War aja daripada ribut-ribut kayak gini? Lu siap nggak? Siap. Lu? Oke, ayo. Udah. Kan gue panggil lu biar lu datang, biar memisahkan ini. Iya. Oke, ya udah. Seperti biasa ya. Kita Oke. pakai 5 penilaian. Oke. Desain, kepraktisan, kenyamanan, fitur, dan juga performance. Gimana? Siap? Oke, Siap. Oke, kita mulai dari desain. Dan untuk desain, seperti biasa, dibagi menjadi 4 poin, yaitu eksterior depan, samping, dan belakang. Juga interior. Pertama, kita bahas desain dari HRV. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai desain depan dari HRV Special Edition ini ya. Jadi since ini adalah Special Edition-nya, dia menggunakan headlamp yang sama dengan versi Prestige-nya. Jadi dia udah pakai LED reflektor gitu ya. Dan dia juga di sini, yes, bahasa desainnya Honda, solid wing face. Wih, jadi gini nih, solid wing face. Jadi emang keker banget ya. Dan chrome-nya ini nggak norak. Chrome-nya ini dia lebih agak ke smoke-smoke gitu ya. Jadi lebih elegan, nice. Dan juga di sini dia udah pakai LED DRL pastinya, dan di sini juga fog lamp-nya dia udah LED. So dari desain depan, menurut gue desain depan dari HRV SE ini cakep sih. Yes, jika dibandingkan dengan Honda HR-V, muka tampang SX4 X-Cross ini jauh lebih maskulin dan jauh lebih kekar. Jadi kesan crossover-nya jauh lebih terlihat di mobil ini. Terlihat dari penggunaan grillnya memang walaupun terkesan terinspirasi dari yang double kidney grill. Kalau ini single kidney grill. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia menunjukkan kesan tougher look-nya dengan apalagi dengan lower plate-nya ini yang membuatnya semakin gagah, dan juga penggunaan aksen smoke pada lampunya sehingga total dari depan jujur Suzuki SX4 X-Cross ini jauh lebih melambangkan dia adalah sebuah crossover. Desain HRV yang segar dan lebih diterima banyak orang membuat ia menang dalam penilaian eksterior depan. Nah, selanjutnya eksterior bagian samping. Oke, tidak seperti di depannya yang punya tampang gagah, crossover look, dan juga memang lebih tough dibandingkan dengan Honda HR-V. Tapi kalau dari samping, jujur si SX4 X-Cross ini jauh lebih terasa dan terlihat lebih hatchback-nya. Lebih dominan aura hatchback dibandingkan aura SUV atau crossover di sini. Jadi memang bentuknya, secara desainnya yang lebih kepala moncong depan yang jauh lebih menurun ke depan, menukik, membuatnya jadi terasa lebih kurang terasa seperti crossover atau SUV. Jauh lebih seperti hatchback yang di dress up dengan rasa SUV-nya. Yes, di tipe SE dan tipe E, dia menggunakan velg yang sama dengan tipe Prestige pada generasi sebelumnya. Jadi menurut gue desain velg yang sekarang ini cakep ya. Dia two-tone color gitu dan palang 5. Jadi sporty lah, aura sportnya kerasa di sini. Dan juga secara overall desain sampingnya ini menikuk gitu ya. Cakep, layaknya sebuah coupe, mobil coupe. Dan menariknya lagi, ciri khas dari HR-V yaitu nih, handle pintu di pintu belakangnya. Jadi seakan-akan tuh tersembunyi. Dan kesan coupe-nya tuh kerasa banget di sini. Jadi secara overall sih menurut gue desain ini manis, cantik. Gue suka banget guratan-guratannya di sini, garis-garisnya simple yet elegan. Bagian samping, walaupun sedikit berbentuk coupe, namun HR-V justru tetap bisa menjaga kegagalan SUV di desainnya. Sehingga kembali menang dengan nilai 9,5. Berikutnya, eksterior belakang. Oke, pada bagian belakang, dia sudah bagusnya, dia sudah menggunakan lampu LED di sini, dan juga desain barunya ini memang tidak banyak perubahan pada generasi facelift-nya. Dan juga itu bukan hal yang baik. Karena memang jujur SX4 X-Cross ini banyak yang kurang setuju dengan daya desainnya, karena dibandingkan dengan SX4 yang dulu jauh lebih bisa terlihat dari belakang layaknya crossover. Kalau ini seperti hatchback yang diberikan tambahan aksen-aksen crossover aja pemanis di belakang sini. Jadi kurang terasa SUV dan juga crossover look-nya. So secara overall desain belakangnya ini juga sama seperti desain depannya, sampingnya, sampai ke belakang. Dia tuh kayak harmonis gitu, bagus, manis, cakep. Lagi-lagi desain yang selaras membuat HR-V kembali menang dengan poin 9,5. Sedangkan SX4 hanya 8,5 saja. Mari kita lanjut ke interior. Interior SX4 cukup terasa usang. Mobil yang sudah ada sejak tahun 2013 ini memang sejatinya sudah harus berganti generasi. Meski secara pemilihan material sudah cukup baik. Berbeda kasus dengan HR-V. Di sini meski didominasi warna hitam, tetapi desain interiornya yang lebih unik dan baik, membuatnya lebih sulit termakan waktu. So,
pemenang desain interior lagi-lagi Honda HR-V dengan nilai 9,5 melawan 9. Oke, kayak kita lihat tadi, desain dimenangkan oleh Honda HR-V dengan skor 38 melawan SX4 dengan skor 35. Jadi overallnya 1-0. Gimana pendapatnya nih? Aduh, dari desainnya udah menang, Ja. Emang secara overall looks nih emang Honda HR-V ini lebih cakep ya kalau dibandingin sama SX4. Oke, gue akui memang kalau secara desain untuk mukanya memang perspektif, memang lo bisa Subjektif bilang ya tergantung orang preferensinya beda-beda. Orang bisa jadi lebih suka sama Honda HR-V, bisa jadi lebih suka sama SX4. Ya udah, oke lah, gue kasih nilai ini buat lo. Tapi masih ada nilai fitur, performa dan lain-lain masih udah pasti gue menang lah. Ayo sikat. Jangan jumawa dulu, ini masih pertama. Oke, nggak apa-apa. ayo Coba nih. dulu yang penting. Ya udah, next, kepraktisan. Kepraktisan dimulai dari SX4. Bagasinya memiliki kapasitas 430 liter, yang mana itu cukup untuk ketiga koper ini. Dan kalau masih kurang, dapat dilipat baris keduanya dan menghasilkan 875 liter. Dan untuk HR-V, ruang bagasinya menghasilkan ruang yang lebih besar di 448 liter, sehingga tiga koper ini dapat masuk dengan mudah. Masih kurang, dapat ditambah dengan melipat baris dua rata lantai dan memuat 1026 liter. Wow! Dan untuk membuatnya lebih praktikal lagi, ia juga punya konfigurasi Ultra Seat yang mana dapat melipat baris kedua ke atas dan bisa memuat barang tinggi di tengah sini. Nice! Sehingga, untuk ruang bagasi, jelas HR-V pemenangnya. Berikutnya, ruang penyimpanan. Untuk ruang penyimpanan, HR-V memiliki 7 cup holder, 2 ruang penyimpanan tertutup, meski yang satu super kecil, dan 5 penyimpanan terbuka. Sedangkan SX4 sedikit lebih baik, dengan adanya 8 cup holder, 2 ruang penyimpanan tertutup, dan 6 penyimpanan terbuka. Sehingga, untuk ini, SX4 unggul tipis. Well, untuk poin kedua, kepraktisan dan kelegaan kabin dimenangkan oleh Honda HR-V dengan skor 18 dan SX4 tipis sih, 17,5. Lagi-lagi menang, gue sampai bosen menang, Ja. Beneran. Baru 2 poin, masih ada 3 lagi. Gue Ya masih punya udah. chances buat comeback. Langsung 3-2 tuh masih ada. Tunggu aja. Nih, apalagi kita beda tipis tadi kan poinnya lu 18, gue 17,5. Sebenarnya tipis banget. Coba andaikan aja nih bisa lebih praktis dikit lagi. Tapi makin jauh sih, ya. Walaupun 0,5. Iya sih. Ya memang nggak bisa dipungkirin. Ultra City Honda itu emang juara. Betul. Gila, menambah kepraktisannya tuh Iya bagus sih. banget ya. Lu sampai bisa jalan di mobil karena saking itu kursi Flat kursi banget. bisa Flat dilipetnya banget. gini Iya, kan. emang. Wah, luar biasa. Emang emang. juara jauh. Oke lah, yaudah. Next, Next. kita lanjut ke kenyamanan. Oke, nyamanan. Kenyamanan dibagi menjadi 2 penilaian, set suspensi dan sitting position. Untuk set suspensi, harus diakui HR-V jauh lebih nyaman. Sehingga, kami berikan nilai 9 berbanding 8,5. Nah, bagaimana dengan sitting position-nya? Untuk posisi mengemudinya sendiri, ya khas Honda ya, lumayan sih. Jadi cukup mengakomodasi badan gua. Karena selain dia bisa diatur ketinggiannya di sini, dia juga setirnya sudah tilt dan teleskopik. Jadi bisa diatur banget sesuai dengan postur tubuh lo. Tapi ya memang walaupun dia secara suspensi lebih nyaman ketimbang dengan SX4, tapi kursinya di sini nggak tahu ya, gue ngerasa kayak kurang menopang paha gue gitu, jadi kurang panjang, jadi paha gue tuh agak melayang di sini. Tidak bisa ditopang dengan baik ya di sini, jadi agak melayang gitu, jadi kurang panjang menurut gue di sini. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, ya mungkin memang bisa dibilang lebih nyaman SX4 ketimbang di HR-V karena kaki lo akan lebih cepat lelah ya untuk perjalanan jauh. Sedangkan di SX4 lebih baik menopang untuk penumpang depan dan belakang. Sehingga, pemenangnya adalah Suzuki SX4, karena SUV diperuntukkan untuk perjalanan sedang dan jauh. Oke, untuk poin ketiga, kali ini dimenangkan oleh Suzuki SX4 dengan poin 18, dan Honda HR-V dengan poin 17,5. Jadi sekarang kedudukannya 2-1. Iya, Gimana, itu kan Jesse? tipis-tipis kan? Sengit. Segitu ya. Iya, tapi emang poin kedua yang mana posisi mengemudi dan posisi duduknya jauh lebih baik si SX4. Memang kalau secara kenyamanan gue kalah telak sih. Ini suspensinya bagus banget, smooth banget. Tapi memang Suzuki SX4 side supportnya di kanan kiri pas saat mengemudi, dan di belakang ya thigh supportnya Iya. benar-benar Tadi kita- tersangga ya. kita coba Kita tuh. semua tersangga ya. Jadi untuk long distance jadi malah justru lebih nyaman di si SX4. Ride quality-nya juga oke. Ride quality-nya juga oke. Memang kan ini produk Eropa ya. Eropa.
Oke, kasih. Menang tipis. 2-1 tuh nih Jess. Habis ini fitur gue comeback, yakin gue comeback nih. Pasti gue comeback loh. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja yuk ke poin 4, fitur. Oke, fitur. Seperti biasa, fitur dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu keselamatan, keamanan, entertainment, dan penunjang. Kita mulai dulu dari keselamatan. Honda HR-V Special Edition ini memiliki 2 airbags, 4 rem cakram, ABS, ABD, dan BA, Vehicle Stability Assist, dan Hill Start Assist. Sedangkan SX4 tidak ada VSA dan Hill Start Assist. Hal ini membuat HR-V menang dengan poin 9 berbanding 8,5. Berikutnya adalah keamanan. Baik SX4 dan HR-V keduanya sudah memiliki keyless entry. Jadi tinggal kantongi kunci saja untuk membuka. Namun SX4 sedikit lebih aman karena kita bisa set untuk membuka pintu hanya pada sisi yang kita akses dan tekanan kedua untuk membuka kunci seluruh pintu. Ini sangat berguna ketika kita sedang sendirian dan kita ingin memasukkan barang saja, sehingga jauh lebih aman. Berikutnya, fitur entertainment. Entertainment HR-V ini besar 8 inci dan bergaya floating. Ia pun sudah lengkap dengan fitur USB, AUX, Bluetooth, dan mirroring. Namun yang menjadi isu adalah posisi layarnya yang menghadap ke atas dan resolusinya yang rendah sehingga mudah kalah dengan sinar matahari. Layar Entertainment SX4 memang lebih kecil di 6,5 inci. Tapi ia punya resolusi lebih terang dengan fitur lebih banyak dengan adanya Waze dan Spotify. Ditambah lagi adanya pengaturan Bluetooth teleponi di setir, juga adanya mid bass yang menambah jumlah speaker di mobil ini menjadi 7. Yang pastinya membuat suaranya lebih baik dibandingkan HR-V. Nah, dengan begini, fitur entertainment dimenangkan oleh SX4 S-Cross dengan nilai 9,5, sedangkan HR-V hanya 8. Poin berikutnya adalah fitur penunjang. Fitur penunjang HR-V lumayan banyak ya. Mulai dari Shark Fin Antenna, Auto Climate Control berbentuk touch bar, Illumination Ring di speedometer yang dapat diganti-ganti sesuai mood, Cruise Control, dan Electronic Parking Brake dengan fitur Brake Hold. Udah Jess, SX4 lebih banyak lagi. Lampu depannya aja udah auto headlamp lengkap dengan auto leveling. AC juga udah auto climate control, sudah ada fitur cruise control, auto wiper, auto dimming, dan tempat kacamata. Udah aja, kasihan Jason. Intinya, fitur penunjang lagi-lagi dimenangkan oleh Suzuki SX4 dengan nilai 9,5. Oke, untuk poin keempat, fitur dimenangkan oleh Suzuki SX4 dengan poin 37 dan HR-V dengan poin 34. Jadi, kedudukan udah Dua sama nih, dua nih, sama. Yes. Sengit ya dari tadi ya, sengit dari tadi. Iya kan, gimana Jess? Fitur kan memang apalagi value for money-nya ini juga meningkatkan perbedaan dari mobil lo Jess. Tambahin aja, dia cuma kalah nggak ada traction control. Sisanya cruise control sama-sama ada. Terus juga dia udah auto wiper, auto headlamp, udah terus auto apa lagi? Auto dimming di sininya. Yes. Jadi jelasnya ini jauh lebih baik ya. Untuk harganya berarti fiturnya Iya. banget ya. Gap price-nya bisa sampai hampir 50 juta. Iya, price to feature Value for ratio-nya money-nya bagus. Value for money-nya sangat baik. Memang Honda terkenal ya dengan fitur cukup yang ya, harga mahal ya. overprice dengan fitur yang dapat ya. Iya, jadi memang Ya gua akuin. Oke. Boleh. pemenangnya kali ini adalah Suzuki SX4. Udah 2 sama nih. Dua sama. Oke. Performance sih. Performance. Poin berikutnya performance yang akan mendesain semuanya. Yes. Oke, dan seperti biasa, penilaian performa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu spesifikasi, efisiensi, impresi, dan akselerasi. Pertama-tama kita bahas dulu soal spesifikasi mesin. Bagian performa kita pertama akan membahas bagian spesifikasi mesinnya. Untuk gua, di Suzuki SX4 X-Cross dia menggunakan kode mesin M15A 1500 cc dengan tenaga 109 PS dan torsi 138 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 percepatan otomatis. Kalau lu gimana Jess? Nah, sama-sama menggunakan 1500 cc juga kapasitas mesinnya. Dia kodenya itu L115Z1. Kapasitas mesinnya 1500 cc, 4 silinder, dan tenaganya tebak 120 PS. Torsinya 145 Nm. Nah, Oke, untuk ini gue harus mengakui mesin Jason, mesin di Honda HR-V Special Edition lebih bagus dibandingkan SX4 S-Cross. Karena memang satu, pertama dia mesin yang baru di-develop. Sedangkan ini mesin M15A, mesin yang sudah digunakan di tahun 2005 di Airio, Suzuki Swift generasi pertama yang masuk Indonesia. Dan SX4 generasi pertama, walaupun
ini disempurnakan dengan horsepower yang lebih besar. Tapi ya mau nggak mau gue harus mengakui kehebatan. Tapi berarti ini mesin ini udah dipakai dari lama ya, Jaya? Berarti ini cukup reliable lah ya mesin? Untuk reliability, iya jelas. Karena memang selain itu juga kualitasnya bagus, dia sudah ditutup cover ya. Iya. Jadi reliability tapi spesifikasi tetap mengakui kehebatan Honda HR-V Special Edition. Vitek kikin yo. Oke, berikutnya efisiensi dimulai dulu dari HR-V. Kalau untuk rute dalam kota, ini mencatat 1:11 km per liter. Jadi ya cukup hemat untuk di dalam perkotaan. Kemudian kalau untuk rute kombinasi tol dalam kota itu bisa mencapai 1:14 km per liter. Which is itu angka yang lumayan hemat untuk ukuran 1500 cc. Mobil ini juga cukup baik karena di dalam kota dia masih bisa mencapai 11,5 km per liter. Dan di rute luar kota dengan bantuan cruise control dan juga di kecepatan 100 km per jam mampu menahan putaran mesin hanya di 2000 rpm sehingga dia masih mampu mencatatkan 16,4 km per liter. Yap, SX4 unggul sedikit sehingga pemenangnya adalah SX4 untuk efisiensi. Lanjut poin berikutnya yaitu impresi berkendara. SX4 S-Cross meski memiliki ground clearance yang lebih rendah dibanding HR-V, namun set suspensinya yang pas dan kaki-kakinya yang memang dipersiapkan untuk jalanan rusak membuat kami lebih pede membawa SX4 ke jalanan seperti ini. Sedangkan HR-V, set suspensinya yang lembut dan tenaganya yang lebih baik memang lebih pas dipakai di perkotaan karena ia lincah dan handlingnya sangat baik. Untuk ini kami berikan poin imbang karena keduanya bagus di bidangnya masing-masing. Sehingga keduanya memiliki poin yang sama dan harus diselesaikan dengan drag race. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, go! Pemenangnya adalah Honda HR-V. Ya, untuk poin terakhir dimenangkan oleh Vitek Kikin yo. Honda HR-V SX4 ya harus mengakui kekalahannya aja ya. Dari spek memang lebih unggul ini. Oke lah, mungkin untuk irit-iritan lebih bagus si SX4 ya. Tapi untuk driving impression dan juga akselerasi dimenangkan oleh Honda HR-V. Jelas, horsepower-nya lebih gede. Iya, ya oke lah. Ya udahlah, Jess, gua akui lu menang. Ya, dimenangkan oleh Honda HR-V dengan skor 3, SX4 2. Iya, ya udahlah, oke lah. Masih tipis, masih tipis. Oke. Nah. Oke, terima kasih sudah menonton. Pokoknya intinya ini adalah CVT World ke-9. Memang terbukti dengan 3-2 ini menunjukkan bahwa memang keduanya di pasar compact crossover sangat sengit. Karena posisi satu adalah si Honda HR-V memang, dan posisi kedua si Suzuki SX4 di posisi kedua mengikuti cara penjualan. Dan juga memang di sini pun sangat tipis ya, 3-2. Dan juga nilai itu menunjukkan bahwa memang Honda HR-V memang lebih pantas dan lebih bisa diterima oleh orang-orang di Indonesia. Itu dia kenapa Honda HR-V menang di sini. Dia selalu jadi market leader ya dari hal Yes, penjualan ya. memang berarti tidak hanya menjual sebatas brand saja. Dia benar-benar menawarkan fitur dan juga performa yang baik, juga kelegaan dan kepraktisan kabin yang baik pula. Betul banget, betul banget. Oke, gue Reza Rever. Gua Gopas Tobing. Gue Jesa Andika Syarif. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia. Dan main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air dan juga story selama kita syuting. Yes, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay tune terus. Stay tune. Terima kasih sudah menonton. Juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Dan sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Oh ya, support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan klik tombol subscribe di logo kami di bagian kanan.